Nih ya, gue mau tunjukin ini setiap minggu gue akan tandain dengan garis vertikal abu-abu tua. Nah, kita turun time frame 4 jam. Jadi ini pembatas minggu ya, garis vertikal. Dan kita ini sering every week pasti kita akan mendapatkan akumulasi manipulasi. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Distribusi kita pakai panah biru. Setiap minggu di sini ada, ini dapat berapa nih? $105. Terus ini di minggu sebelumnya nih, akhir minggunya dia akumulasi bentar. Akumulasi ini week ke bawah ini pasti manipulasi nih. Nah, jadi jangan ngulangin kesalahan gua hari ini di mana kita berpatok kepada time frame besarnya aja. Carilah di time frame kecilnya ini ada apa. Dan ini sebentar. Ini ada fair value gap nih walaupun kecil. Ini ada fair value gap ini nih. Fair value gap. Jadi ini harga manipulasi dia masuk ke dalam fair value gap nih. Coba turun time frame 1 jam kita lihat ada apa. Nah ini time frame 1 jamnya kan lebih jelas. Jadi ini akumulasinya harga lagi naik menciptakan higher high higher low. Higher high higher low, ini di sini tiba-tiba turun ke bawah, sikat low di bawah. Jadi pada saat harga bergerak naik menciptakan higher high higher low, ini di sini nggak ada struktur nih, ini nggak ada, ini ada high tapi nggak ada temen low-nya, ini nggak ada membentuk high, low ini nggak ada pasangan high-nya. Jadi ini kalau digambar nih terakhir dia kalau gue lihat sih begini nih. Ini high terakhir, higher high terakhir, kemudian higher low, terus nggak ada struktur lagi sampai ke atas ini higher high, kemudian dia lower low. Jadi ini dia udah break up, kemudian dia ya udah break up terus dia sweep bawah, gagal breakdown. Ya udah, ini akumulasi manipulasinya di akhir minggu, di hari Jumat nih. Kamis manipulasi dari Kamis juga. Oh waktu itu nggak ada hari Jumat. Time frame 1 jam kok hari Jumatnya pendek banget. Ya nggak ada hari Jumat, ini kan Kamis subuh nih. Jumatnya ada, oh Good Friday, Paskah, iya libur. Jadi hari Kamisnya dia manipulasi, terus mulai naik, lanjut Seninnya naik distribusi. Jadi
ya ini ya, kadang-kadang kalau dia sudah akumulasi manipulasi di akhir minggu, siap-siap. Makanya kan kayak waktu kapan tuh gue bilang Asia Senin bakal terbang, ya itu karena gue lihat udah akumulasi manipulasi di minggu sebelumnya, di akhir minggu sebelumnya. Jadi nggak harus di awal minggu akumulasi manipulasinya, bisa di akhir minggu sebelumnya. Contohnya ya kayak gini. Contoh lagi kayak hari ini. Hari ini, nah ini, karena ini udah manipulasinya udah di akhir minggu. Cuma ini manipulasinya jelek banget, lihat. Jadi ini gimana gambarnya ya gua? Sebentar, let me think. Karena akumulasi manipulasi, akumulasi distribusi ini emang ngehe, paling susah. Kalau gue pokoknya intinya kalau dia berhenti gerak atau melambat itu berarti akumulasi. Nah ini kan dia lagi turun, ini turun, berhenti gerak, ini akumulasi, turun lagi, berhenti gerak atau melambat, ini akumulasi lagi. Dia sweep bawah terus gagal break up. Ya akumulasinya ya ini. Kok berubah jadi biru, tadi hijau. Gitu. Akumulasi manipulasi lanjut distribusinya di awal minggu hari Senin ya. Nah ini gue mau lihat dia at least ngambil 3193 nih. Lanjut. Di sini ini akumulasinya. Ini manipulasinya. Ini distribusinya. Nah, kalau secara besar, garis besar apa tampilan gedenya in generalnya ini akumulasi semua nih sebenarnya nih. Tapi kalau kita pakai sebesar ini, nggak kita refine lagi, kita nggak dapat nih gerakan turun ini. Karena kalau kita pakai akumulasinya range ini sebesar ini, ya ini nggak ada manip. Jadi kalau pakai range yang sebesar ini, sebetulnya inilah, nih, ini manipulasinya nih, tuh, harga naik, gagal break up, terus terjun. Nah kalau double sweepnya adalah ini. Jadi gue kayaknya kebiasaan nih kalau sharing apa-apa terlalu detail. Yang ada pada mabok kali dengerin gue. Jadi ini sweep bawah dulu, ambil likuiditas di bawah. Kemudian dia naik, dia sweep lagi likuiditas di atas. Nah untuk double sweep ini yang structural, itu ini kan gerakan harga yang ambil sweep bawah purge pertamanya ini. Ini menjadi poros. Jadi high yang terkoneksi ke low ini, bisa high yang ini atau high yang ini. Itu yang harus di sweep keduanya. Ya, jadi gerakan harga yang mengambil purge pertama itu menjadi poros untuk menentukan high-nya yang harus diambil yang mana.
Nah, tapi kalau kita breakdown lagi lebih kecil range-nya, kan enak di sini kita bisa re-entry nih, nambah posisi. Kalau enggak ya di sini kesempatan kita untuk entry. Jadi ini di minggu ini ada, minggu ini ada. Ini gerakan ini kalau kita nggak mau multi time frame, ngubah ke time frame kecil, ini nggak dapat. Terus timbul pertanyaan, kok bisa langsung berbalik arah terjun dari tadinya lagi naik tanpa melalui akumulasi manipulasi lagi? Ya bisa, dan makanya kan market profile itu dibagi menjadi XAMD. Nah si X kampret ini ya, X ini dia bisa dari D lagi, kayak waktu hari apa itu, hari apa yang dia Senin Selasa D, kayaknya ini deh minggu lalu. Jadi ini X habis X A M D lagi, karena si X ini dia adalah anak nakal, dia biang kerok, dia habis distribusi lagi bisa gitu. Dah kepanjangan, gue cuma menunjukin gini doang nih, kalian sabar menunggu akumulasi. Saat harga sudah akumulasi, tunggu manipulasinya, tangkap terus hajar ya. Di sini kita mendapatkan gerakan harga total $216. Anggap kita di sini baru kita lepas, atau anggap di sini baru lepas. Karena ini sekali lagi dadakan langsung terjun. 134 at least. Kalau di sini udah turun begini masih nanya, itu salah sendiri, bego. Ya, karena ini 2 candle merah ini sudah makan 2 candle hijau. Masa masih mau dipegang terus posisi buy yang di bawah? Hello. Apalagi nih yang ini, gerakan sebesar ini kita nggak nikmatin, it's fine, kita ambil yang ini aja, masih dapat $105. Ini naiknya kita nggak dapat, emang bukan itu tujuan kita. Kalau kita bisa dapat manipulasinya ya bagus juga, nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa, kita fokusnya ke ini $151. Terus di minggu ini, nah ini gerakan akumulasinya. Ini Judasnya. Waktu mengambil high ini ke atas, ini Judasnya. Dan ini adalah gerakan distribusinya. Nah, berapa nih? Minggu lalu makan itu aja $140. Nah, kalau pas naiknya bisa dapat, ya bagus juga. Kemarin kan gue ada entry di berapa kemarin tuh, 57 berapa gitu. Itu gue dapet 1/9, dan sayangnya gue nggak hold sampai atas. Gue pakai kemarin itu cari aman, gue TP-nya di sini minggu lalu nih, mana ya kemarin ini kayaknya nih ya, kalau nggak salah 335, bukan, oh ya ampun, masya Allah, ini sih kelewatan sih, gue terlalu aman banget sih. Gue TP-nya di sini di 3295 kalau nggak salah, di consequent encroachment dari fair value gap ini.
Kelewatan banget kau. Sayang ya. Tapi it's okay. Gua dapet pas naiknya. Aduh, sayang bener ya. Itulah kalau lagi males mikir. Nah, begitu di sini dapat lagi misalkan. Jadi atas bawah kena bisa aja. Akhir minggu, nah kadang-kadang boleh tuh akhir minggu diinepin. Udah tinggal tidur. Kena swab juga nggak apa-apa. Selama ini nggak pernah diinepin. Takut kena swab. Padahal ini sebetulnya tuh $139. Sayang ya. Ini kayak begini juga akhir minggu nyambung. Nah ini sih bagus nyambung ke awal minggu. Manipulasi baru distribusi. Ini cakep banget nih 2 minggu lalu. Ini ribet, liar gerakan harganya. Yang ini akhir minggu kalau diinepin mantap juga. Terus ini di awal minggu, akhir minggu nyambung ke awal minggu. Distribusi terus acak adut. Harga distribusi up, manipulasi ke bawah, distribusi sekali lagi. Tapi udah melambat kekuatan naiknya. Terus di sini dia ketat, tight range. Tight range, harga turun, keluar dari range, seolah-olah mau breakdown, kemudian distribusi up. Jelek juga ini. Ini manipulasinya. Ini distribusinya. Pokoknya setiap minggu itu ada akumulasi manipulasi distribusi. Every week. Kadang bisa lebih dari sekali. Ya kan? Jadi ini sekarang sabar aja. Nggak usah buru-buru. Ini juga sama akumulasi manipulasi ke atas dulu. Nah ini juga ribet. Tapi ini kalau nggak salah kemarin tuh gue udah bacanya benar deh. Jadi dia turun, akumulasi, manipulasi ke bawah, terus dia naik, manipulasi ke atas. Kenapa ini manipulasi? Karena gagal break up. Turun lagi, tapi ini manipulasi lagi. Kenapa dia manipulasi? Karena gagal breakdown. Jadi ini ribet banget ini. Tai banget nih gerakan harganya. Untungnya time frame besar. Jadi dia lagi turun. Dia menciptakan lower low, lower high. Turun, tiba-tiba higher high. Ya antara dua itulah. Gue males ngukurnya. Gagal break up. Ya berarti ini manipulasi atau judas ke atas. Dia turun lagi. Gagal breakdown. Judas lagi kan.
Anjing. Habis itu dia distribusi up. Wow, nggak kira-kira distribusinya. Udah, gue capek udah. Lagi nggak semangat cuy. Pokoknya every week there is accumulation, manipulation, distribution every week. Jadi nggak usah takut. Untuk sekarang terakhir nih udah 20 menit, mampus aja loh. Untuk sekarang yang gua mau kasih tahu adalah gini, tunggu aja nih akumulasinya. Kalau gua malah ini kan udah gerak banyak jauh ini. Dari pagi pembukaan market sampai sekarang udah $117. Jadi ini udah distribusi turun, akumulasi, distribusi lagi. Gue mau lihat dia akumulasi lagi untuk kemudian nanti dia membentuk begini. Ambil atas, sikat bawah, 3193 terus terbang. Gue mau lihat dia akumulasi, terus dia manipulasi down, terbang. Nah, gue nggak tahu kapan terjadinya. Mungkin Asia besok langsung terbang, tergantung nanti malam gimana ini price actionnya. Tapi gue for now, gue nggak akan ngapa-ngapain. Karena ini abis massive move begini, udah istirahat cuy. Lu jangan FOMO. Massive move down, akumulasi, massive move down, akumulasi, lu ngarepin di hari yang sama massive move lagi. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin, tapi don't bet on it. Kita siap-siap ini aja, jimit.